Di tangan gue ini adalah AYO i3 by Vipon dan juga Royal Custom. Dan device ini itu sebenarnya ya harusnya rilisnya mungkin 1 tahun lalu gitu ya, pas lagi rame-ramenya AYO. Kita langsung bahas aja, tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow sosial media gue, bantu support teman-teman. Maaf juga kalau misalnya uploadnya lama. Selamat Natal dan Tahun Baru juga kemarin. Harusnya tahun 2025 reviewnya, tapi 2026 baru jadi ya, liburan dulu kemarin. Jadi tanpa basa-basi langsung kita lihat bahwa gimana bentukannya dari si i3 by Royal Custom dan juga Vipon ini. Jadi untuk packagingnya kurang lebih seperti ini, simple banget. Di sini gue pengen kasih tahu bahwa karena gue beli yang pertama, ikut war pertama, jadi gue juga dapetin toolkit yang ya bisa dibilang cowok-cowok kayak pada doyan gitu ya. Ini toolkit yang cukup oke menurut gue. Dapat juga untuk baut-bautnya juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ikut war kayak gini tuh kita harus jadi yang ikut pertama kali, jadi dapat bonus-bonusan yang sebenarnya penting nggak penting tapi ya udah lah ya. Next kita langsung bahas si i3-nya dari Royal Custom dan juga Vipon. Di sebelah kiri kita lihat ada Ultroner dan juga ada Royal, dan kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita buka di sini packaging boxnya kaleng seperti ini dan langsung muncrat semua tuh. Seperti biasa ada buku manual, bisa kalian lihat baca-baca sendiri. Kemudian ada kartu garansi dari Viponnya. Jangan lupa, jangan hilang kalau misalnya mau klaim garansi ke toko-toko kalian jajan gitu ya. Next ada 2 karet ini karet cadangan yang nanti akan gue kasih tahu di mana tempatnya. Next ada kabel charger yang USB Type-C tapi ke USB-A. Sama yang terakhir bintang utamanya i3-nya, device-nya. Udah sesimpel itu doang packaging dari i3 ini. Di bawahnya lagi sih nggak ada ya, karena ini udah habis nih. Dan sebelum kita mulai juga ya, gue pengen kasih tahu bahwa ini AYO dengan RBA yang bisa kalian pakai itu RBA dot platform. Jadi bukan Boro, ingat ya, bukan Boro tapi dot platform. Jadi pakainya kayak dot shell ya, RBA untuk dot IO lainnya lah ya. Kayak contohnya di sini ada apa tuh, 909 Extra gitu kalian bisa pakai, Juzu V2, Juzu Jigen, RBA dot lainnya. Jadi gitu untuk kegantengannya bisa gue bilang gue kasih nilai 1 sampai 10 tuh 10. Jadi ya ini device ganteng, kita tidak bisa bohong gitu ya. Ini perbandingannya kalau sama dot V2 ini yang gue punya ini adalah dot V2 yang Iceberg sturdy, dibandinginnya dia lebih ramping juga gitu ya. Penampakan dari sampingnya kurang lebih seperti ini, kalau bisa lihat tebelnya. Kalau tebel sih ya mirip-mirip lah ya, tapi dari rampingnya tentu saja dia lebih ramping. Di bagian sininya nggak ada penutupnya aja. Jadi untuk dimensinya bisa gue bilang sih sebenarnya mirip-mirip sama dot V2 gitu ya. Tapi terasa lebih ramping karena memang tidak ada untuk penutup baterainya di bagian sini. Tombol firing di bagian depan plus minus, dan layarnya ada di bagian bawah. Nah kalau masalah layar di bagian bawah sebenarnya gue nggak kaget juga karena banyak memang device yang bentuknya kayak gini. Terus ini kalau kita buka di bagian sini ada untuk USB Type-C-nya untuk charging langsung ke device-nya, dan kalau kita buka panel sisinya lain kita bisa lihat di sini ada untuk adapter. Jadi kita bisa wicking RBA langsung di device-nya ya. Ini adalah keunggulan dari si i3 ini yang harusnya rilisnya 1 tahun lalu, dimana AYO lagi rame. Ini gue yakin jadi hot item. Sayangnya agak-agak telat mungkin timingnya kalau menurut gue gitu ya. Terus di bawahnya ada nomor serinya, dan udah panel depan juga kita bisa buka seperti ini kalau kalian pengen custom panelnya. Dan kayaknya udah beberapa banyak yang udah bikinin panelnya gitu ya, jadi kalian juga bisa customisasi. Untuk ulir baterainya di bagian sini gitu ya, di bagian atas kalian nggak harus keluarin full untuk masang baterai. Sama di sini ada untuk 510-nya, bentuknya seperti ini. Dan karet-karet cadangan tadi gunanya tuh untuk di bagian dalamnya sini, untuk kalian ganti kalau misalnya karetnya udah aus atau udah putus. Nah kalau kita ngomongin konektor gold pinnya, di sini dia beda sama dot. Dimana kalau dot itu kan biasanya bagian luarannya sebulu-bulutannya ini bisa naik turun. Nah kalau ini enggak, yang naik turun cuma gold pin atau gold spring yang ada di bagian tengahnya doang. Kurang lebih itu penampakannya untuk si i3-nya. Next langsung kita pasangin baterai aja. Dan BTW ini tuh dia ada 2 jenis chip. Jadi chip biasa yang dari Viponnya dan juga chip DNA 60. Kalian bisa pilih. Pasti DNA 60-nya lebih mahal gitu ya. Nah ini kalau kita nyalain tuh agak Padma, langsung keluar Vipon. Untuk layoutnya kurang lebih seperti ini, sama kayak Keylight dan teman-temannya gitu ya, mirip-mirip DNA lah bisa dibilang. Nah ini kita coba firing 3 kali, berubah posisinya tuh agak 4, nggak ada apa-apa. Coba plus minusnya, power lock, plus minus lagi, saya udah kebuka. Terus firing sama plus nggak terjadi apa-apa. Firing sama minus,
nggak terjadi apa-apa. Jadi cuman itu doang fitur dari si chip yang dipakai. Gitu guys. Nah, BTW di bagian atas ini kita juga bisa pakai integrated untuk dot ya. Jadi kalau kalian punya tip 510 integrated buat dot ya bisa aja dipakein. Next, tinggal kita pasangin RBA aja. BTW gue juga suka di bawahnya ini kan dikasih karet-karet ya. Jadi kalau taruh kayak gini tuh sebenarnya dia ada kayak nahan-nahan ya, meskipun karetnya kayaknya kurang tebel atau gimana, tapi setidaknya dia nggak gampang jatuh gitu loh. Ya kalau gitu jatuh, tapi setidaknya aman lah, di bawahnya ada karetnya gitu. Next, kita langsung coba build aja dengan RBA kita, tentunya adalah 909 Extra. Ini mana di sini kita nggak perlu adapter, jadi kita bisa langsung tempelin ke device-nya kayak gini teman-teman. Jadi saya lagi ini kalau lo pakai dot shell sih enak banget ya. Sayang gue nggak ada dot shell lagi. Tapi bedanya kalian tahu nggak sih dot shell tuh ngerilis dot shell V2. Jadi kita langsung build aja di sini 909 Extra-nya. Gue akan percepat aja karena kita tahu lah ya gimana cara nge-buildnya, kan gue udah pernah sering ngajarin. Nanti kita lihat pas langsung udah kepasang aja. Betul, kalau lagi pasang RBA-nya sih saran gue emang matiin dulu device-nya gitu ya, 5 kali klik karena takutnya keburn ya tangan lu, ngeri-ngeri sedep. Resistannya langsung kebaca 021. Berarti seperti biasa kita akan main dari watt terendah. Kalau dari power menurut gue sih cukup normal. Jadi klik jos aja. Meskipun dia di mode adapter gitu ya. Berarti harusnya nanti pas kita pasang RBA-nya buat kita itu harusnya aman. Untuk apa seperti biasa, bintang utama kita Monster Premium. Kalau kalian mencari Maltec Nikmat, udah jelas Monster Brand. Dia lebih gampang kalau kita mau potong-potong kapas juga ditaruh aja di face-nya guys. Dan untuk LG-nya kali ini kita nggak pakai Puffing Well Blueberry Ice Cream dari teman kita Deden Srinata, konten kreator juga gitu ya. Karena ini ada blueberry-nya, jadi saya juga tertarik gitu ya. Oh, ternyata skill wicking gue nggak hilang guys, masih meletek kok. Nah ini minusnya karena dia langsung di device-nya. Jadi kalau kalian lagi wicking gini, lagi priming gitu ya, itu LK-nya muncratnya kemana-mana pak. Jadi harus sedia tisu, apalagi tisu basah kali ya, biar nggak lengket-lengket device lo. Sebuah kelebihan yang ada kekurangannya juga menurut gue. Dan sudah selesai, tinggal kita pasang. Dan gue pengen kasih lihat lagi nih ya, bahwa ya balik lagi kalau kalian pakai device-nya sebagai adapter untuk langsung wicking, tentunya cipratan liquid itu bakalan kemana-mana nih, sampai kena baterai, kena panel ya. Jadi bersiaplah tisu sebanyak-banyaknya untuk ngelap guys, karena kalau untuk orang yang jijian kayak gue tuh agak-agak kampret gitu loh, kayak dikit-dikit harus kelap, tapi ya sudah lah ya. Kalau kalian nggak pengen device kalian cepet rusak ya harus dirawat. Beda kalau kalian lihat nih ya, dia center pastinya, karena ini ya third party kali ya bisa dibilang ya device-nya ya, untuk dot platform. Jadi kalau nggak center sih kebangetan gitu ya. Kebacanya langsung 0,33. Ini kita coba copot baterai dan pasang baterai lagi. 034, 035, 035. Kalau gue sih di sini kencengin aja to the max, karena kita harus ingat dia pakai gold pin yang spring kayak dot. Jadi konektivitasnya bagus tergantung dari dia kenceng apa enggak gitu loh. Pas sudah dikencengin dia kebaca di 035. Kita balik ke atas dan kita ngobrol-ngobrol lagi soal si i3 ini. Kurang lebih ini dia penampakannya untuk si i3-nya. Sekali lagi teman-teman, ini pakai tipnya Tixet3, terus pakai battery wrap ya ala-ala IO gitu ya. Dan kalau kalian tanya kenapa resistannya tiba-tiba 035 kalau dipasang di samping 032. Ini device jujur aja gue tidak pakai ini pertama kali, tapi gue udah nyobain sebelum gue keluar negeri gitu ya. Pas keluar negeri gue tinggal tangkinya masih utuh dan tentu saja bleber. Jadi untuk resistennya dia naik dikit kayak gini ya pasti udah kena chip gitu ya. Si LK yang kemarin gue tinggal, si liquid-liquidnya itu udah turun ke bawah. Dan ya sudah sih menurut gue, karena dot yang gue nggak kaget gitu. Untuk dot platform pasti akan ada perbedaan kayak gitu, karena dia penguncian kelistrikannya dia pakai sistem spring gitu. Tapi dari device-nya overall oke gitu ya. Ini gue 0,35 pakai 32 watt. Atau mungkin ini karena LK-nya ya, anjay ya. Jadi ini Puffing Well, sekali lagi gue pakai Puffing Well ini. Menurut gue ini blueberry ice cream yang blueberry-nya manisnya lu pasti doyan kalau lu doyan LK blueberry, dan cocok untuk daily. Ini gue yakin banget. Tapi balik lagi ke device-nya tadi ya. Jadi panel-panel bisa kalian customisasi, dan juga dari leaks-nya oke, dari chipnya juga ya, karena dia bukan DNA tapi overall oke gitu ya. Sangat-sangat biasa ya, biasa gitu loh. Kayak bentuknya kayak chip DNA ya.
biasa juga karena device-device lain juga yang pernah dikeluarin Vipon kalau nggak salah chipnya juga bentukannya layoutnya kayak gitu loh. Yang gue suka dari layout kayak gini, dia itu baterainya lebih irit entah kenapa gitu, nggak banyak cang-cincong untuk si chipnya. Jadi gitu untuk si i3-nya. Terus ya apalagi ya, kalau dari gue sih gitu. Paling dia sayang banget sekali lagi kenapa keluarnya di tahun ini gitu ya. Kenapa tidak di tahun lalu yang dimana lagi rame-ramenya. Gue yakin ini jadi hot item banget kalau tahun lalu dirilis, apalagi dengan adapter ini. Kan permasalahan orang main iOS tuh selalu ini nih ya, nggak bisa langsung wicking di device-nya, tapi ini sudah langsung dibales gitu loh. Ada device yang bisa langsung wicking ke iOS-nya, ada gitu. Nah untuk dari kekurangannya sendiri sejauh ini dari gue paling ya dari resisten itu, balik lagi ya, kalau lu nggak rawat yang gold pin kayak gini dengan dot platform pasti bakalan naik resistennya dikit. Untungnya nggak sampai 0,40 gitu ya. Dan juga gue nemu ini mungkin ya produk gue aja kali ya. Jadi kalau gue udah kepasang RBA kayak gini, ini mungkin RBA-nya nggak pas gitu ya gue pasangnya, tapi pas kepasang itu kayak ada kliki-kliki gitu loh di bagian panel ini. Nih kalian bisa denger nih. Di sisi lainnya sih nggak ada, tapi di sisi ini nih ada nih. Nah ini gue nggak tahu ini dari produk gue atau gimana gitu ya. Look 10 lah, gue bisa bilang ini ganteng bro, ganteng banget jujur gitu ya, ganteng. Ini tinggal dikasih panel-panel pasti lucu. Dari kegunaan karena dia bisa langsung wicking ke device-nya, tentunya jadi nilai plus juga. Dan overall itu gitu ya, jadi device ini kalau kalian pengen main dot platform tapi nggak pengen dot doang ini, kalau kalian pengen yang ada bisa langsung ada adapternya, kalau pakai dot platform ayo ini. Dari looks lebih tampangnya lebih ganteng ini, tapi dari harga, untuk harga yang tidak bisa gue sebutkan ya masih bersaing lah. Minusnya lagi paling gue tambahin aja, tidak dapat tip 510 ya, dimana harusnya lu kasih lah. Masa 2025 ya lu nggak ngasih tip 510, why oh why gitu ya. Tapi ya sudah lah, yang penting dia udah kasih untuk si adapternya, jadi kita bisa pakai tip 510 yang lain, dan juga kita bisa pakai integrated untuk dot juga di sini, sebuah nilai plus juga. Jadi kurang lebih itu reviewnya untuk si i3 ini. Next kita akan bahas RDA. RDA-nya adalah RDA Bonza Pro RDA, karena kebetulan gue juga dapat hampers yang buat di review sama liquid dari Revive ini. Jadi next kita akan bahas si Bonza RDA-nya. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial media gue, jangan lupa untuk support gue. Terima kasih teman-teman sudah mensupport. Kalau ada keluh kesah, tanya jawab, silahkan DM aja, sebisa mungkin gue jawab. Jangan lupa di sosmed gue, IG dan Instagram dan juga TikTok. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa long puff. Blueberry nggak bisa bohong guys. Blueberry di atas strawberry.